Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Jadi di sini saya akan membahas tentang bab salah satu bab di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yang mana bab kali ini akan membahas tentang manajemen mutu pendidikan. Nah, sebelum masuk kepada ranah pendidikannya, maka kita bahas dulu apa itu mutu, ya. Mutu seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini mutu, dalam menafsirkan kata mutu itu orang-orang berbeda-beda. Ada yang mengartikan mutu dengan melebihi apa yang dibayangkan, itu mutu. Kemudian sangat cocok dalam pemakaian, nah itu dianggap bermutu. Kemudian dari awal tidak ada kesalahan. Jadi pengertian tentang mutu dari masing-masing orang memang berbeda-beda. Akan tetapi di sini salah satu ahli, yaitu saya sebut dengan Gotch dan Davis, itu mengartikan mutu itu sebuah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Jadi ketika ada seumpamanya manusia yang bermutu, berarti itu sudah minimal, itu sudah memenuhi harapan, kemudian atau tidak melebihi, dan seperti itu. Kemudian selanjutnya, karakteristik dari jasa atau barang yang bermutu. Nah, biasanya barang atau jasa yang bermutu itu mempunyai karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama, karakteristik jasa yang bermutu yaitu profesionalisme dan skill. Jadi orang atau perusahaan atau sesuatu yang menawarkan jasa yang bermutu, biasanya itu para para penyedia jasanya itu biasanya profesional dan juga punya kemampuan atau punya skill. Kemudian yang kedua, punya attitude and behavior, itu punya perilaku yang ditunjukkan personil atau penyedia jasa itu sangat empati terhadap pelanggannya. Kemudian accessibility atau memberikan kemudahan dan memberikan akses kemudahan kepada pelanggan. Kemudian selanjutnya ada reliability atau kepercayaan. Kemudian yang selanjutnya ada recovery, jadi ketika ada terjadi kesalahan, maka penyedia jasa itu bersedia untuk dapat membantu pemecahan masalahnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah reputation atau reputasi. Nah, itu karakteristik dari jasa yang bermutu. Nah, sekarang kita masuk ke ranah pendidikannya. Itu bagaimana sih pendidikan yang bermutu? Jadi pendidikan yang bermutu itu ketika manajemennya itu baik, seperti itu. Manajemen termasuk apa saja? Yaitu mutu manajemen pendidikan bisa dikatakan baik ketika perencanaannya, pengorganisasiannya, kemudian pelaksanaannya, monitoring dan evaluasinya itu menjadi satu kesatuan dan dilakukan sebaik mungkin. Barulah ketika semuanya itu dilakukan sebaik mungkin, manajemen pendidikan itu dianggap sudah bermutu. Jadi seperti itu. Dan kemudian untuk manajemen pendidikan itu ada paradigma lama dan juga ada paradigma baru. Yang biasanya paradigma lama itu biasanya ciri-cirinya itu kepala sekolah mengambil keputusan secara terpusat, kemudian ruang geraknya kaku, kemudian diatur oleh kepala sekolah dan lain sebagainya. Maka sekarang itu sudah ada paradigma baru dalam manajemen pendidikan. Jadi kalau paradigma lama itu ada yang namanya subordinasi, kalau paradigma baru itu bersifat otonomi. Kalau paradigma lama itu pengambil keputusan itu terpusat, maka di manajemen pendidikan paradigma baru itu mengambil keputusan secara partisipatif, artinya tidak dikuasai oleh satu orang saja. Kalau dulu itu biasanya ruang geraknya kaku, maka sekarang ruang geraknya luas. Kemudian dulu bersifat sentralistik, artinya terpusat, sekarang desentralistik. Dan dulu ketika ada seumpamanya guru yang atau siswa yang yang istilahnya itu tidak cocok dengan kepala sekolah, maka kepala sekolah dapat mengaturnya. Nah, di paradigma baru itu tidak diatur, kan, tapi diberi motivasi diri, seperti itu. Itu perbedaan paradigma lama dengan paradigma baru di manajemen
pendidikan. Kemudian, bagaimana sih standar mutu pendidikan sekolah yang bermutu itu seperti apa? Jadi yang pertama, itu biasanya semangat kerja di lingkungan sekolah itu tinggi. Itu ketika sekolah yang bermutu. Kalau sekolah tidak bermutu, pelaksanaan kerjanya itu santai-santai saja. Kemudian yang ketiga, gairah motivasi belajarnya itu tinggi. Kalau di sekolah yang tidak bermutu, ya aktivitas belajarnya itu santai. Kemudian di sekolah bermutu itu ada penggunaan biaya, waktu, fasilitas, dan tenaga yang proporsional. Kalau di sekolah yang tidak mutu, biasanya boros dalam pemakaian sumber-sumber. Ya asal pakai saja seperti itu. Kemudian kalau di sekolah bermutu itu keluarannya juga relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan juga tamatannya pun juga bermutu. Kalau sekolah tidak bermutu, itu biasanya keluarannya itu tidak produktif, dan juga lulusannya itu juga hasil katrol. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu penjelasan dari saya mengenai manajemen mutu pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.